Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 instansi Manggarai pemerintahan Kabupaten Malang akan menunjukkan video tentang mediasi perceraian. Sebelumnya perkenalkan, saya Ditya Desmond Sofia, NIM 447, berperan sebagai mediator Rini Karvina. Baik, saya Aisyah Kirana, NIM 206. Saya berperan sebagai Arlina Wijaya, istri sekaligus pengusaha retail yang sukses. Saya Arlina berperan sebagai Ratna Sabit sebagai kuasa hukum dari Ahmadiyah. Saya Tanesha Kirana dengan NIM 421 berperan sebagai Gavin Prakoso atau suami dari Tina yang merupakan pengangguran dan pernah bekerja di perusahaan. Saya Mario Panurjana Nurholis dengan NIM 429. Saya berperan sebagai Taufik Maulana SH selaku kuasa hukum dari David. Baik, selanjutnya kami akan memulai mediasi kami. Baik, selamat pagi. Saya Arif Kamina. Kebetulan saya mediator yang ditunjuk oleh Abang dan Keta. Hari ini kita hadir dalam mediasi gugatan perceraian antara Ibu Amina dan Bapak David, betul? Betul. Saya harap seluruh pihak hadir dengan itikat baik untuk mencari penyelesaian damai sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Apakah pihak dari Ibu Amina sudah siap berdiri? Dari Bapak David? Siap. Dari kami dari pihak Pak Ibu sudah siap. Baik. Seluruh klien kami yang bernama Dioknya menggugat cerai karena alasan yang sangat jelas adanya. Perbuatan zina yang dilakukan oleh suami dari Ibu Ratna dengan staf perempuan dari perusahaan Calder. Kami sendiri ini suatu pelanggaran berat terhadap keaslian perempuan. Ya, jadi mungkin awalnya itu saya jelaskan aja ya secara singkat ya. Kan suami saya ini kan kadang memang mantan ya sebelumnya ya. Jadi dia tuh nggak bekerja, dia nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan apapun. Kemudian saya dengan kondisi saya yang memang cukup memiliki tabungan dan finansial yang bisa dikatakan freedom ya, saya akhirnya ya buka lah usaha kecil-kecilan awalnya. Kemudian saya ada tuh kesempatan untuk berunding dengan suami saya. Saya bilang apakah perlu saya memiliki karyawan lebih atau bagaimana? Katanya nggak usah. Jadi dibantu secara sepenuhnya begitu. Jadi kebetulan Bapak Taufik ini, Bapak David ini dia itu pengangguran ya. Dari sebelumnya itu memang sudah pengangguran. Dulu memang sempat bekerja di Jepang. Memang sempat mengirim saya bulanan sekitar 5 juta gitu ya. Namun setelah nikah beliau menjadi pengangguran. Jadi ya saya sebagai istri yang telah memiliki bisnis kecil ya saya gimana ya saya kasihlah kerjaan saya gaji, saya berikan tunjangan itu semua saya, include saya ya. Jadi tapi kok makin kesini ketahuan nih berita perselingkuhan nih ketahuan. Jadi saya merasa terkhianati dong. Saya merasa terkhianati di sini. Jadi saya merasa terkhianati. Apalagi kami sudah mempunyai anak ya satu. Pun kebutuhan anak juga sebesar itu. Itu semua saya yang nanggung. Saya setiap hari tahu dia belanja. Setiap dia belanja terkait perlengkapan mobil itu saya selalu emosi. Jadi kayak itu semua uang dari saya. Jadi tidak ada satupun yang dari Bapak David ini sama sekali untuk berkontribusi, tidak ada. Ya. Kamu dari Ibu Ratna mungkin? Menurut saya juga, menurut saya tidak. Sejak Ibu Arlina ini ya, selain itu Bapak David tidak ada kontribusi sama sekali untuk aset. Lalu mengapa Bapak David meminta harta gonong ini pada tidak ada orang dari Pak David? Baik, keterangan dari pihak itu sudah cukupkan Tidak. Jadi kami selaku pihak dari Pak Bapak David sendiri, kami menghargai pernyataan dari
pihak istri. Namun kami menekankan bahwasanya pernikahan ini berlangsung selama 8 tahun. Dalam kurun waktu itu klien kami itu juga turut terlibat dalam operasional usaha, mengurus rumah, membesarkan anak. Itu bentuk kontribusi non finansial yang layak untuk dihargai. Dia juga sudah sangat-sangat berkontribusi untuk mengerahkan tenaganya, waktunya juga untuk istri dan juga anak-anak. Itu perlu untuk dipertimbangkan. Saya bikin sebagai David, katanya saya merasa saya tidak menumpang hidup dengan Mbak ini. Saya juga merasa saya membantu Mbak Atina ini dengan ya itu Mbak Atina ini keluar negeri, keluar kota untuk ikut rapat dalam karirnya ini. Saya juga merasa saya ikut serta dalam proses perkembangan karirnya Mbak Atina ini yang bisa dikatakan sekarang melanjutkan. Dan yang akan menjadi saya ini juga ayah anak kita berdua. Jadi berdasarkan statement dari Pak dan istri itu kan juga dikuatkan sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya. Di mana semua harta dalam perkawinan itu adalah harta bersama, kecuali yang dapat dibuktikan sebagai mana itu harta bawaan. Maka dari itu kami menuntut sebesar 5 miliar sebagai separuh daripada total harta bersama. Oke, mungkin ini sangat dari saya. Namun menurut pasal 97 KH dan jurisprudensi jurusan Mahkamah Agung nomor 329 KA Agung 3/2023, pembagian harta itu bisa dibatalkan, Mbak. Dan mas kawinnya, jika terbukti adanya pelanggaran berat dalam pernikahan tersebut, apalagi masnya di sini sudah terbukti bahwa masnya itu selingkuh dengan orang-orang tidak. Jadi termasuk itu tuh termasuk zina ya. Terus selain itu juga seluruh aset itu berasal dari klien saya yang merupakan istri dari Mas Figri, yang mengirimkan saat kirim dan semua aktor itu dari usaha klien saya. Jadi menurut saya Anda sama sekali tidak berhak harta bulan ini, karena mengingat Anda harus punya tanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau kesimpulan saya sebagai yang bersengketa di sini, kalau misalnya dia minta uang 5 miliar, ya seharusnya dia bisa menunjukkan, kalau ditunjukkan gitu secara jelas apa kontribusi yang telah dia lakukan, dia berikan selama kehidupan pernikahan kita. Atau dalam kenyataannya saya belum memberikan gaji dia, yang memberikan dia makan, semuanya semua saya tanggung begitu. Singkatnya, kalau misalnya memang dia memerlukan uang 5 miliar dengan perhitungan yang tepat, tolong disebutkan apa alasannya, bagaimana kronologinya, segala macam, bukan terkait harta pembagian bersama saja, karena memang ini apa yang saya berikan ke dia pure karena gaji, bukan hak milik gitu. Jadi tidak ada, saya rasa tidak ada ya campur tangan harta, pembagian harta bersama di sini. Saya rasa tidak ada, mungkin oleh yang lebih mengetahui dan paham bisa dilanjutkan saja. Baik, kalau begitu di sini kita prioritaskan mufakat ya. Kami menyarankan supaya Bapak Davin ini mempertimbangkan lagi nominal yang menjadi mempertimbangkan kembali tuntutan nominal untuk mufakat ini, karena supaya mediasi yang kita lakukan hari ini itu berjalan. Jadi yang mulia kami ingin fokus sebentar untuk berdiskusi. Baik, jadi dari kami pihak Pak Gavin mengkompromikan menjadi 2 miliar kita enggak. Kalau dari Mbak Gavinnya, Menurut saya tawarkan juga. Klien saya tawarkan juga kita dari contoh. Menurut saya itu sudah sangat cukup dan bahkan itu lebih, mengingat Anda memakan tanggung jawab Anda dalam rumah tangga. Itu juga sudah sangat murah hati menurut saya. Mengingat fakta bahwa klien saya ini bisa saja tidak memberikan apapun kepada Anda, dan jika pengadilan memperhatikan fakta kesalahan dari Anda, maka tidak ada yang perlu diusahakan. Mungkin Anda tidak akan mendapatkan pengadilan ini. Saya menyadari saya memang bersalah, tapi bukan berarti saya nggak ada apa-apa. Kamu sudah saya berikan semuanya ya, selama masa kamu hidup tuh sudah saya berikan semuanya. Bahkan
rumah pun itu dari saya. Jangan bilang kamu nggak dapat apa-apa gitu dong. Bahkan tiap bulan tabungan kamu yang ngisi kan juga saya. Emang kamu mau dapat penghasilan dari mana kalau bukan dari saya? Tidak, saya sebagai mediator ya, saya menyarankan penyesuaian aja nih. Gimana kalau nominal tadi kita rubah berubah dari kan tadi kesepakatan di sini 2 miliar, di sini 200 juta. Kalau saya menyarankan 250 juta dengan kartu mobil lama. Dengan kesepakatan tidak ada klaim lanjutan ke rumah, saham, ataupun tabungan. Gimana? Mohon ibu berdiskusi sebentar ya, mulia. Baik, yang mulia, kami setuju dengan maaf, Bu Mediator. Jadi kami setuju dengan saran 260 juta dan satu mobil lama tanpa klaim. Gimana? Kalau menurut saya, mungkin saya bisa baik, bagaimana nanti. Ya, itu udah final deal ya istilahnya ya. Deal kan Karena kita juga masalah negosiasi soal akan jadi dan sebagainya itu kan ada soal tahap anak ya. Anak kan anak kalian itu masih usianya 5 tahun. Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 105 Regulasi Hukum Islam, anak yang belum memayus berada dalam masa wajibnya. baik, jadi kami sendiri tidak mempersoalkan tentang hak asuh di mediator sebutnya. Tapi klien kami itu ingin agar hak kunjungnya itu tetap dan akses komunikasinya tetap bebas dan juga bisa diberikan waktu setiap hari Sabtu dan Minggu untuk berkunjung menengok anak. Sorry, buahnya. Kalau saya pribadi sih saya setuju saja. Namun ya asalkan tidak mengganggu waktu belajar, kemudian tidak dilakukan atau dibawa ke tempat yang tidak layak gitu loh. Jadi kan saya juga tidak bisa record apa saja yang dilakukan setelah tidak bersama saya itu kan. Jadi saya harapannya ya masih dalam pengawasan saya saja kalau member kami. Ya, pokoknya intinya saya ingin jadi ayah di anak saya ya, kayak itu aja. Tidak untuk mediasi pada sore hari ini kita ngobrol saya. Jadi berdasarkan hasil mediasi yang telah kita lakukan tadi telah disepakati perceraian ini dilakukan secara damai. Kemudian pihak Bapak Darmin menerima uang sebesar 250 juta dan 1 unit mobil lama. Kemudian hak asuh tetap jatuh ke Bu Amina sebagai istri dari Kak Darmin dengan hak kunjung setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian tidak ada tuntutan pidana maupun perdata yang lebih lanjut terkait dengan fakta bersama. Semua pihak akan mendatangi kesepakatan ini di hadapan Paris, terima kasih atas kerjasama dan kedewasaan semua pihak. Terima kasih Bu Mena. Terima kasih banyak. Masih Bu, ya, Bu. Baik, itu saja video yang dapat kami tampilkan mengenai mediasi perceraian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.